Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita mau ke Palangkaraya. Sekalian kita ingin melakukan pembubutan crankcase Honda Versa yang kita bikin herek gitu. Ini saya sudah siapkan di sini. Nih, saya siapkan crankcase-nya dan sudah saya kasih tanda. Sekarang kami tinggal berangkat saja ke tukang bubutnya. Simak terus video dari kami sampai engine on ya, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Oke, kami berangkat. Ini udah siapin mobil juga, tinggal OTW. Oke, ini kami sudah di lokasi tempat pembubutan. Nih suhunya kan, nih guys, beliau lagi ukur-ukur. Nah, lagi diselidiki beliau nih. Beliau lagi menghitung-hitung berapa yang harus dibubut, karena itu matematika semua isinya kalau menurut saya. Nah, beliau lagi cukup aja. Nah, kata beliau, oke guys, masih bisa dikondisikan. Ini kita lagi bikin Herc 234 cc, tapi bukan Tiger. Kita menggunakan milik Honda Versa. Oke, ikutin terus video kita nih guys sampai prosesnya selesai nanti. Terima kasih. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya di channel Alaska 212. Hari ini saya ingin berbagi informasi tentang motor RF atau Versa yang saya akan lakukan bore up di 234 cc, dan itu butuh proses modifikasi pertama di bagian crankcase. Jadi seperti ini adalah silinder block. Silinder block ini saya gunakan diameter 72. Ini 72 ya guys, teman-teman bisa lihat nih, 72. Ini 72. Dan ketika kita menggunakan blok silinder blok 72 dari BRT, ini tidak ada yang keramik. Jadi yang keramik itu hanya di diameter 70. Kalau up 70 dia menggunakan supercast iron seperti itu. Ini. Nah, ini seperti itu. Dan kalau dia diameter piston 70, itu posisi atau kondisi crankcase tidak perlu dilakukan modifikasi. Beda halnya dengan piston diameter 72 up sampai 78, crankcase itu wajib dilakukan pembubutan karena diameter liner ini di 82 mili. Kita simak ya, sudah ada di depan saya nih. Nah, ini adalah crankcase nya. Ini crankcase yang saya maksud. Di sini saya sudah melakukan yang namanya pembubutan. Berapa angka bubutan yang harus dilakukan di bagian sini itu tergantung besar liner block yang kita pakai. Jadi ini adalah 62 untuk piston 82 ini 82 untuk piston 78 pun. Lingkar luarnya itu adalah di 82 mili. Jadi otomatis di sini paling tidak 82 mili lebih lah untuk kita lakukan pembubutan. Karena kalau di sini tidak kita lakukan pembubutan, otomatis
silinder blok tidak bisa masuk guys. Ini kita coba. Nah ini udah plok dia nih guys. Nah ini plok, tinggal kita kasih pak. Ini masih ada serbuk bekas bubutnya kemarin. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembubutan bagian crankcase ini. Video saya ini sudah ada beberapa video yang saya upload ke YouTube, dan ini adalah video berikutnya. Setelah ini nanti saya akan upload kembali ketika perakitan dan saat mesin ini sudah bisa engine on. Untuk biaya pembubutan seperti ini kisaran 70 sampai 80 ribu lah kalau untuk di kota kami, kota Palangkaraya. Nah, jadi seperti di awal tadi, itu adalah spesialis rujukan kami. Kalau kami ingin membor up motor, kami selalu ke tempat juragan atau yang biasa dipanggil akrab yaitu Mas Ipin. Seperti itu ya guys. Nah di sini tipis sekali sisanya, makanya BRT memberikan bonus gasketnya ini aluminium seperti yang di video saya kemarin. Karena kalau ini kertas, biasanya ketika kita kencangkan maksimal, kertas itu akan pecah seperti itu guys. Dan ini dari BRT nya kita dapat aluminium, jadi lebih tahan dari tekanan kekencangan baut tusuk satenya nanti, dan panas pun dia aman. Nah asiknya di sini guys, ini kalau dengan standarnya ini lebih dalam. Ini lebih dalam nih guys. Ini lebih dalam. Di sini ada yang namanya lubang oil kecil sekali di sini. Nah nih, ini adalah semburan lubang oil. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya dekatin dulu ya. Nah ini ada lubang oil kecil sekali dia. Nah awalnya saya berpikir, apakah ini saya ikutkan diameter ini, karena kalau memotong liner saya nggak berani, karena pistonnya forget, takutnya dia lepas daripada liner ini. Setelah kita hitung-hitung dengan standarnya itu kurang lebih hampir 1,5 cm lebih dalam. Ini lebih dalam, kita menggunakan silinder blok milik pabrikan BRT. Jadi kalau standarnya itu kurang lebih segini aja nih guys. Nah kalau standarnya dari pabrikannya panjangnya liner segini, dan ini ada sekitar kurang lebih 1,5 cm. Nah jadi catatan buat kita, yang penting lubang oli masih aman, itu saya rasa tidak masalah. Seperti itu. Nah nih kelebihannya, di Persa kita menggunakan piston 78 pun tusuk sate ini tidak ada berpengaruh. Itu kelebihannya. Kalau saya ikutin terus video kita ini, nanti saya akan upload lagi ketika kondisi mesin ini sudah on, dan kita akan cek soundnya. Jadi untuk kali ini saya tidak mengganti bandulannya ya. Bandulannya saya masih menggunakan standar. Jadi saya untuk ngejar cc nya saya maksimalkan di diameter piston. Beda halnya kalau pistonnya tidak bisa maksimal, contoh seperti motor KLX, motor Tiger, itu piston kan terbatas, mungkin di 68 lah kan maksimalnya. Nah jadi stroke itu harus lebih
lebih tinggi. Jadi hematnya kalau untuk Persa ini kelebihannya hemat karena bandulan tidak wajib untuk diganti. Kalau ingin diganti juga nggak masalah. Tapi kalau menurut saya dengan diameter 72 aja itu kalau kita hitung sudah ketemu hampir 234 cc ya. Nah itu udah lumayan kalau menurut saya. Kalau dia dengan langkah 60, tinggal teman-teman menghitung diameter piston 72, nanti ketemunya itu hampir 2,5 kalau saya rasa ya. Nah, disinilah kelebihannya untuk motor Persa kalau menurut saya. Untuk bore up di atas 200 cc sampai ke 230 itu kita masih tidak harus ganti bandulan. Dan semua teman-teman kan tahu bandulan itu juga lumayan harganya sekitar 16 atau 18. Nah itu bisa kita alihkan ke seperempat lainnya ya. Menurut saya sih seperti itu aja. Oke, cukup sampai di sini dulu tutorial dari saya. Plus minusnya seperti itu tadi. Kalau nanti ini video udah selesai, saya akan bikinkan lagi tutorialnya buat teman-teman minus dan plusnya. Untuk saat ini masih bahasa plus yang saya sampaikan. Semoga saja video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, serta komen, dan selalu dukung channel kami agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sukses buat kita semuanya.